Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi ilmu mengenai analisis faktor menggunakan SPSS. Sebelumnya, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya Putu Ekayanti dengan NIM 25290610007. Nah, salah satu teknik dari analisis faktor ini termasuk ke dalam analisis multivariat. Maka dari itu, perlu kita ketahui pengertian dari analisis multivariat. Multivariat ini merupakan metode statistik yang digunakan untuk mengolah dan menganalisis data yang memiliki banyak variabel secara bersamaan dengan tujuan yaitu untuk memahami hubungan antar variabel, menemukan pola yang muncul di dalam data, serta menyederhanakan informasi yang kompleks menjadi lebih mudah dipahami. Analisis faktor merupakan salah satu analisis multivariat yang didasarkan pada hubungan atau korelasi antar variabel. Variabel yang memiliki korelasi tinggi akan menghasilkan sebuah pola atau faktor yang baru sehingga dapat dideskripsikan dalam bentuk yang lebih sederhana. Adapun tujuan dari analisis faktor ini yaitu untuk mereduksi sejumlah variabel asal yang jumlahnya banyak menjadi sejumlah variabel baru yang jumlahnya sedikit. Variabel baru tersebut dinamakan faktor atau variabel laten. Adapun jenis analisis faktor, yang pertama ada exploratory factor analysis atau yang disebut dengan EFA, digunakan dalam kondisi di mana peneliti tidak memiliki informasi awal atau hipotesis yang bisa dijadikan acuan. Jadi, peneliti berangkat dari indikator yang belum jelas, kemudian membentuk sebuah variabel baru atau faktor baru. Ada juga analisis faktor yang disebut dengan confirmatory factor analysis atau yang disingkat dengan CFA, digunakan untuk menguji apakah indikator yang sudah dikelompokkan berdasarkan variabel laten atau konstruk ini konsisten berada dalam konstruk tersebut atau tidak. Dalam CFA, peneliti telah mengembangkan model hipotesis berdasarkan kerangka teoritis atau penelitian sebelumnya yang dijadikan sebagai acuan. Kesimpulannya adalah jika EFA itu menemukan faktor, sedangkan CFA itu menguji apakah faktor itu sudah sesuai dengan teori yang ada. Adapun kelebihan dan keterbatasan dari analisis faktor ini kita kaji dalam segi aspek pengembangan instrumen. Kelebihan analisis faktor ini dapat membantu menentukan apakah butir-butir instrumen benar-benar mengukur konstruk yang sama. Dengan keterbatasannya tidak dapat digunakan apabila antar butir tidak memiliki korelasi yang memadai. Kita kaji dalam aspek reduksi data, di mana kelebihan analisis faktor ini mengurangi banyak variabel menjadi beberapa faktor yang lebih ringkas sehingga analisis lebih efisien. Dengan keterbatasan, penyederhanaan yang terlalu besar dapat menyebabkan hilangnya sebagian informasi penting. Kita kaji dalam aspek penanganan data kompleks, di mana kelebihannya mampu menganalisis hubungan multivariat secara simultan. Dengan keterbatasan analisis faktor ini, memerlukan jumlah sampel yang besar agar hasil faktor stabil, umumnya minimal 100 responden. Berikut saya sajikan contoh studi kasus. Sebuah sekolah menengah pertama menyusun instrumen berisi 12 pernyataan untuk mengukur kemampuan IPA siswa yang meliputi pengetahuan, keterampilan proses, sikap, dan pemecahan masalah. Setiap pernyataan menggunakan skala Likert 1-5. Instrumen tersebut diberikan kepada 150 siswa kelas 8
Sekolah ingin mengetahui apakah keempat aspek tersebut benar-benar membentuk faktor-faktor yang berbeda dan apakah setiap item dalam instrumen tersebut valid untuk mengukur kemampuan IPA secara menyeluruh. Adapun 12 pernyataan tersebut saya simbolkan dengan X1 sampai X12 dengan keterangan X1 yaitu saya memahami konsep dasar IPA, X2 saya dapat mengingat materi IPA, X3 saya bisa menjelaskan konsep IPA, X4 saya dapat melakukan observasi, X5 saya mampu melakukan percobaan sederhana, X6 saya dapat menganalisis hasil percobaan, X7 saya tertarik belajar IPA, X8 IPA adalah mata pelajaran yang penting, X9 saya termotivasi belajar IPA, X10 saya bisa memecahkan soal IPA, X11 saya bisa menghubungkan konsep IPA, X12 saya dapat menarik kesimpulan dari fenomena. Dengan skala Likert-nya 1 sampai 5, 1 menunjukkan saya tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 ragu-ragu, 4 setuju, dan yang kelima sangat setuju. Mari kita analisis bersama dengan kita membuka SPSS. Yang perlu kita isi pada kolom nama itu X1 sampai X12 dengan label yang sudah disampaikan tadi. X1 itu pemahaman konsep IPA, begitu juga sampai X12 sesuai pernyataan yang disajikan dalam studi kasus. Yang perlu kita ubah lagi, kita pilih menu measure, yaitu dengan nominal. Itu berlaku pada X1 sampai X12. Selanjutnya kita masukkan data view-nya, yaitu 150 responden dengan 12 pernyataan X1 sampai X12 dengan skala Likert 1 sampai 5. Setelah data hasil tersebut kita masukkan, selanjutnya kita lakukan analisis. Kita klik Analyze, lalu kita pilih menu Dimension Reduction, kita klik Faktor. Ada 12 variabel atau 12 pernyataan, kita masukkan ke dalam variabel dengan cara memblok, lalu kita klik tanda panah ini. Kedua belas variabel itu sudah masuk ke dalam kolom variabel. Selanjutnya kita pilih menu deskriptif. Kita pilih KMU dan Bartlett Test. Selanjutnya kita centang anti-image. Kita klik Continue. Selanjutnya kita pilih menu Extraction. Kita pilih metodenya menggunakan prinsipal komponen. Kita klik Continue. Selanjutnya kita pilih Rotation. Kita pilih Varimax. Selanjutnya kita klik Continue. Setelah itu kita klik OK. Kita tunggu. Ini merupakan hasil dari uji analisis faktor. Kita memperoleh uji KMU dan Bartlett Test. Terus ada anti-image matriknya, ada komunalitisnya, ada total variance explain, ada komponen matriks, ada data rotasi komponen matrik, dan komponen transformation matrix. Yang paling penting dan yang paling awal itu adalah hasil dari KMU dan Bartlett Test, karena ini penting untuk menunjukkan apakah
apakah data kita bisa dilakukan uji analisis faktor lanjut atau tidak. Kita pindahkan ke PDF agar lebih gampang kita melakukan analisis. Ini merupakan hasil output dari uji KMU dan Bartlett Test. Dengan analisis outputnya, kriteria pengujian, nilai Kaiser-Meyer-Oyken Measure of Sampling Adequacy-nya atau KMU-MSA-nya itu harus lebih besar dari 0,50. Maka, analisis faktor bisa dilakukan. Dan nilai Bartlett Test-nya harus lebih besar sig-nya, harus lebih kecil sig-nya. Berbanding terbalik ya dari KMU MSA-nya, kalau nilai Bartlett Test of Sphericity-nya, sig-nya harus lebih kecil dari 0,05. Sampel tersebut berarti terdistribusi normal multivariat. Dengan kesimpulan yaitu diketahui bahwa hasil output kita KMU MSA-nya sebesar 0,601, yaitu menyatakan lebih besar dari 0,50. Maka ditarik kesimpulan bahwa analisis faktor kita bisa dilanjutkan. Kita lihat juga nilai Bartlett Test of Sphericity-nya, yaitu sebesar 382,945 dengan sig-nya lebih kecil dari 0,001 sehingga data sampel berdistribusi normal multivariat sehingga memenuhi syarat analisis faktor. Berikutnya kita lihat hasil dari anti-image matrixnya. Yang kita lihat di sini adalah ada anti-image covariance dan anti-image correlation. Yang kita perlu lihat adalah nilai A, yaitu measure of sampling adequacy, mohon maaf ya, itu atau yang disingkat dengan MSA, kita lihat dari angka yang ada huruf A-nya. Ini yang akan kita gunakan untuk analisis. Kita pindahkan ke PDF. Nah, ini merupakan hasil output uji anti-image correlation-nya dengan variabel X1 sampai X12 dengan nilai anti-image correlation-nya. X1 diperoleh 0,536, X2 0,665, X3 0,616, X4 0,651, X5 0,601, X6 0,631, X7 0,655, X8 0,533, X9 0,515, X10 0,559, X11 0,647, dan X12 itu 0,634. Analisis data dengan kriteria yaitu pengujian nilai anti-image correlation-nya harus lebih besar dari 0,50. Maka disimpulkan asumsi measure of sampling adequacy-nya ini atau MSA-nya ini telah terpenuhi. Dari data kita itu kita peroleh semua variabel di atas 0,50, maka telah memenuhi kriteria dari MSA. Selanjutnya kita lihat output hasil uji dari komunalitis. Yang kita lihat adalah dari extraction-nya, kita pindahkan ke file PDF. Merupakan hasil output uji komunalitisnya, di mana kriteria pengujian dari nilai extraction-nya harus lebih besar dari 0,50, maka syarat komunalitis telah terpenuhi. Disimpulkan bahwa dari 12 variabel yang telah kita lakukan uji, itu memiliki nilai extraction sebesar
lebih besar dari 0,50, maka dapat diartikan bahwa semua variabel yang digunakan memiliki hubungan yang kuat dan bisa dinyatakan mampu menjelaskan faktor yang terbentuk. Selanjutnya kita lihat hasil dari total variance explain. Kita pindahkan ke PDF. Merupakan hasil output uji total variance explain, yaitu dengan analisis outputnya kita peroleh tabel initial agent value-nya, yaitu ada 4 komponen yang memiliki nilai agent values, yaitu lebih dari 1. Maka bisa diartikan ada 4 faktor baru yang terbentuk dari 12 variabel yang dianalisis. Faktor yang pertama itu memiliki nilai agent value sebesar 2,182 dan mampu menjelaskan 18,182% variasi. Dengan faktor yang kedua, yaitu memiliki nilai agent value-nya sebesar 1,992 dan mampu menjelaskan 16,600% variasi. Dengan faktor yang ketiga memiliki nilai agent value-nya yaitu sebesar 1,786 dan mampu menjelaskan 14,885% variasi. Dan yang terakhir, faktor yang keempat memiliki nilai agent value sebesar 1,992 dan mampu menjelaskan 14,395% variasi. Dengan keempat faktor tersebut mampu menjelaskan 64,062% variasi. Selanjutnya kita lihat hasil dari komponen matriks dan rotasi komponen matriksnya. Kita pindahkan ke PDF. Analisis outputnya yaitu kriteria pengujian jika nilai faktor loadingnya lebih besar dari 0,45 dengan jumlah data 150 dan mengelompok dalam satu faktor, maka bisa disimpulkan bahwa variabel yang dianalisis akan menjadi satu faktor yang baru. Kita lihat dari rotasi komponen matriksnya ini. Dari pemahaman konsep IPA, kita pilih yang paling besar dari 0,45, yaitu ada di komponen 3. Untuk X2 ada di komponen 3 juga. Untuk X3-nya ada di komponen 3, maka mereka menjadi satu kelompok. Sedangkan X4 itu ada di komponen 1, X5 komponen 1, X6 juga komponen 1. Selanjutnya untuk X7 ada di komponen 4, X8 juga ada di komponen 4, X9 itu ada di komponen 4. Dan yang selanjutnya kita lihat di X10, itu ada di komponen 2, X11 ada di komponen 2, dan X12 juga ada di komponen 2. Maka kesimpulannya variabel X4, X5, dan X6 itu memiliki nilai faktor loading lebih besar dari 0,45 dan mengelompok dalam satu faktor tertentu. Maka bisa disimpulkan bahwa ketiga variabel tersebut menjadi satu faktor. Begitu juga pada variabel X10, X11, dan X12 memiliki nilai faktor loading lebih besar dari 0,45 dan mengelompok dalam satu faktor tertentu, maka bisa disimpulkan bahwa ketiga variabel tersebut menjadi faktor 2. Selanjutnya variabel X1, X2, dan X3 itu memiliki nilai faktor loading lebih besar dari 0,45 dan mengelompok dalam satu faktor, maka disimpulkan bahwa ketiga variabel tersebut menjadi faktor 3. Variabel
X7, X8, dan X9 memiliki nilai faktor loading itu lebih besar dari 0,45 dan mengelompok dalam satu faktor tertentu yang berada pada komponen 4, maka disimpulkan bahwa ketiga variabel tersebut menjadi faktor 4. Nah, selanjutnya langkah terakhir adalah memberi nama faktor. Jadi, faktor yang pertama kita beri nama keterampilan proses IPA dengan X4, X5, X6 menjadi faktor 1, sedangkan faktor 2 yaitu pemecahan masalah IPA itu X10, X11, dan X12. Untuk faktor 3 itu kita beri nama pengetahuan IPA dengan pernyataan X1, X2, dan X3. Dan faktor yang terakhir, faktor 4 itu dengan sikap terhadap IPA, X7, X8, dan X9. Disimpulkan bahwa dari 12 pernyataan yang ada, bisa kita kelompokkan ke dalam 4 faktor. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam penyampaian materi analisis faktor. Saya tutup dengan terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni.